jumpa lagi dengan kami di Three Brothers Aquatic. Hari ini kita ada di tempat farmnya Nekos Farm ya. Ini pemilik Nekos Farm. Namanya siapa Om? Om Aji ya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang budidaya spirulina dengan sistem kultur yang baru. Bagaimana sistemnya nanti kita akan lihat, saksikan. Sementara kita tanya-tanya dulu dengan pemilik Nekos Farm. Om, sementara ini budidaya spirulina digunakan untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya spirulina ini banyak manfaat, seribu manfaat. Ya. Tapi saat ini kami masih menggunakan di tahap untuk pakan ikan. Kenapa Om mau membudidaya spirulina ini? Sangat efisien ya. Jadi kita tidak terlalu repot. Kita menciptakan sistem-sistem yang mempermudah dalam pembudidayaan spirulina ini. Dan penggunaannya pun tidak merusak air ya pastinya. Iya, pastinya. Jadi kawan-kawan, bagi kalian yang memilih untuk membuat pakan hidup sendiri, salah satu pakan alternatif yaitu spirulina. Sel hidup spirulina ini bisa digunakan untuk menambahkan beberapa protein, karbohidrat dan lain-lain yang sangat bermanfaat bagi ikan kalian. Nanti kita lihat cara budidayanya bagaimana. Stay tune. Oke, sekarang kita masuk ke tahap perakitan sistem kultur baru ke sel spirulina ya. Bahan yang dipakai apa aja Om? Ya, bahan yang kita pakai yaitu media galon mineral ini. Yang paling penting mineral. Nah, terus selang water pass, kita bisa mendapatkannya di material ya. Nah, habis itu kita bur piramid kalau ada, kalau tidak ada kita menggunakan bur 8 ya. Ini. Nah, terus mesin burnya, dan aerator yang 1 titik bisa, 2 titik bisa, LP100 juga bisa. Ya, itu salah satu bahannya. Oke, untuk persiapan bahan, kawan-kawan bisa mencoba mengikuti bahan-bahan yang ada. Ini kenapa kita pakai mineral, ada alasannya. Alasannya apa itu Om? Ya, galon mineral ini kita rekomendasikan karena kenapa? Spirulina itu merupakan macam tumbuhan ya yang membutuhkan sinar matahari. Dimana kalau galon ini tidak bening dan cahaya tidak masuk, otomatis perkembangannya juga buruk. Nah, karena mineral ini bening, kita kondisikan ke botol mineral. Baik kawan-kawan, bagi kalian yang mengkonsumsi mineral jangan dibuang galonnya. Kita bisa memanfaatkan limbah galon ini sebagai proses pengukuran spirulina. Spirulina salah satu manfaat terbaiknya adalah sel spirulina ini menghasilkan oksigen bagi kita. Dan ternyata satu fakta yang paling penting, penghasil oksigen terbesar itu ternyata bukan pohon kawan-kawan. Apa? Jawabannya adalah alga. Salah satunya alga spirulina ini. Oke? Untuk produsen galon mineral ini kita tidak dapat sponsor. Jadi kalau mau sponsor hubungin nomor bawah sini. Bercanda ya. Jadi untuk proses galon mineral ini kita gunakan karena badannya bening ya. Jadi proses sinar matahari masuk itu tidak terhalang ya, kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke proses perakitan. Kita buka label atasnya ini karena untuk menempatkan posisi biar enak. Nah, kita bor di sini. Kita saksikan yuk cara pembuatannya. Ini. Oke. Nah, kita lubang untuk ke 8 ya. Lubang drat ketiga atau angka 8 ya, mata bor 8. Ini fungsi lubangnya untuk apa ini Om kalau boleh tahu Om? Ini untuk memasang selang. Oh, selang yang water pass tadi ya? Pas. Kita menggunakan paralel. Jadi satu titik aerasi keluar itu nanti akan disambungkan sampai ke 3 galon ini. Oke, jadi kawan-kawan fungsi untuk pembuatan lubang ini untuk memanfaatkan udara yang masuk agar tidak boros ya. Jadi water pump yang kecil sebenarnya cukup ya Om? Cukup sekali. Untuk aerator yang bisa 1 titik atau 2 titik, kemungkinan bisa nyampe untuk 10 galon benernya. Baik. Jadi kalau kita pakai LP 100 ya? Lainnya LP 100 atau apa, itu mampu 1 titik untuk 10 galon. Baik. Nanti kita tunjukkan. Nah kawan-kawan, ini proses pemasukannya panjang pendek ini ada artinya juga nih. Nanti kita lihat ya. Di sini kita masukkan sekitar
20 cm. 20 cm ke dalam Ke ya. dalam sini. Nah, ini hanya 2 cm nggak masalah. Jadi satu posisi pendek, satu posisi panjang ya. Oke. Yang posisi panjang ini nanti kita akan masukkan ke posisi ke pendek. Oke, nanti kita lihat. Ya. Bor lagi. Nah, untuk tutup yang kedua, nah, kalau yang awal tadi dia panjang sini, nah, kita masukkan untuk yang kependeknya. Jadi selang pendek tidak dikotak-atik ya Om? Ya, yang pertama selang pendek tidak dikotak-atik. Berubah menjadi selang panjang. Gitu. Selang panjang nanti berubah jadi selang pendek. Jadi di selalu, media kedua gitu ya? Selalu berurutan lah. Nah, selang panjang. Nah, nanti itu jadi selang pendek, ujungnya berarti. Selang pendek. Oke, siap. Nah, jadi alasan kenapa 3 galon ini biar kekuatan dari aerator yang kecil ya, khususnya mesin kecil, termaksimalkan ke dalam 3 galon. Dan starter, nanti untuk kita bicara starter, memang dirancang khusus untuk 3 galon ya kawan-kawan ya. Nanti kita lihat lagi. Kita saksikan proses perakitannya dulu. Ya, karena untuk menjaga kekejapan. Oke, berarti memang sengaja ya Om. Memang sengaja biar angin nggak boros ya kawan-kawan ya. Kita lihat detailnya ya, kita jelaskan. Nah, selang pertama kita masuk ke selang panjang ini. Selang udara. Nah, ini udara in. Udara masuk ya. In. Nah, nanti otomatis kalau ini masuk. Nah, kita siapkan selang kecil ya, selang aerator yang biasa. Nah, kita kasih penyambung selang ini, nyambung selang, karena untuk bisa masuk ke selangnya ke water pass ya. Water pass. Nah, ini kan pas sekali. Nah, setelah itu kita masukkan ke mesin aerator 1 titik. Nah, nanti kita coba ya. Oke, kita akan coba tes running. Kita pindah dulu ya kawan-kawan. Nah, ini setelah kita pasang, jadi proses pemasangan tadi, kita udah pasang semua, kita isi air. Dengan air itu ketinggian awal ada 2 garis mineral ini, kita ambil ke 2 garis ini yang paling pendek. Ya, kita ratakan, karena ini belum masuk untuk bibit spirulinanya, garam, dan pupuknya. Ini air biasa berarti Om ya? Nah, ini masih air biasa. Kalau airnya sumur bagus tanpa favorit, lebih baik kita menggunakan air itu. Tapi kalau di perkotaan kan tidak ada air sumur. Nah, kita bisa menggunakan langsung air mineral itu sendiri, karena kandungannya air mineral ini bagus sekali untuk spirulinanya. Ada manis-manisnya. Nah, sebenarnya agak manis ya. Ya itu. Oke, jadi prosesnya dari mesin gimana nih Om? Nah, dari mesin ini, mesin dipompa. Nah, ini masuk ke in yang panjang tadi. Oh, lubang pertama ya yang panjang. Pertama, udaranya keluar ke sini, keluar lewat out yang selang pendek tadi. Ini kembali lagi jadi in. Masuk kedua ke selang panjang. Ya, selang panjang. Sama akan menjadi paralelnya. Ya, semula ini jadi in, ini outnya di sini selang pendek menjadi in lagi di sini. Nah, ini seterusnya. Fungsi terakhir kenapa dibebasin, kenapa? Ada alasannya nggak? Untuk pembuangan angin, juga untuk yang tidak ada debu atau apa yang masuk ke sini. Oke, kawan-kawan, teman-teman mahasiswa, ini setelah nanti kita isi spirulina, bagi kalian yang ingin meneliti apakah kandungan alga itu benar-benar menghasilkan oksigen, kalian bisa memanfaatkan lubang terakhir untuk ditampung. Kemudian persisnya pas proses fotosintesis terjadi ya. Jadi siang hari, jangan malam. Kalau malam dia jadi karbon dioksida beracun, nanti kalian pingsan ya. Jadi untuk
bagi kawan-kawan mahasiswa yang ingin mencoba apakah benar alga ini menghasilkan oksigen, dengan sistem seperti ini kita melakukan pemurnian filter air. Ini pasti gak ada udara lain. Jadi jika memang benar dia menghasilkan oksigen, nah nanti yang terpompa keluar ini akan menghasilkan oksigen juga. Jadi bagi kalian yang ingin melakukan penelitian, skripsi atau apapun itu, boleh menggunakan ini. Jika terbukti, kita akan membantu banyak sekali teman-teman kita ya yang membutuhkan oksigen. Pastinya sekarang kan oksigen sekilonya 35.000. Ini kalau bisa bikin sendiri kan enak banget ya kawan-kawan, kita bisa jual. Oke, kita lanjut ke proses pemberian starter ya Om. Ya, starter. Baik, ini satu lagi, ini pupuk spirulina satu paket ya. Kalau untuk produk dari Nekos Farm itu menyediakan spirulina plus pupuknya. Jadi bedanya dengan Tree Brothers, spirulina Tree Brothers, kita hanya menjual selnya saja. Kalau di Nekos Farm ini kalian akan mendapat satu paket spirulina plus pupuknya. Pupuknya ini boleh tahu nggak bocorannya apa sih Om isinya? Ini pupuk organik ya, pupuk organik yang dihasilkan dari bakteri baik. Ini semuanya saya racik ya, saya racik, tidak menggunakan bahan kimia. Nah, kita udah uji di sini. Baik, ini untuk kawan-kawan yang ingin melakukan order satu paket, ini udah saya sediakan link pemesanan di bawah ya, link Tokopedia di bawah, nanti bisa langsung klik. Jadi yang Anda dapatkan tuh satu botol sel hidup spirulina dan satu botol pupuk organik cair siap pakai. Bagaimana aplikasinya? Langsung kita saksikan ya. Ayo Om. Kalau untuk satu botol ini kita bisa menggunakan untuk 3 galon ini ya. Kita lepas dulu. Nah, untuk pembagiannya ya silakan diatur sehingga bisa rata ya, bisa semuanya terpenuhi dari 3 galon ini. Tinggal kita tuang aja. Ya kalau bisa ada takarannya ya, ini kita praktekkan apa itu pembagiannya secara asal aja. Saya pakai filling ya, terus cukup. Nah, setelah itu kita tuang sama pupuk ini untuk 3 galon juga. Sekali pakai berarti ya Om? Sekali pakai ya. Pakai perasaan. Ini pupuk ini bisa untuk air tawar dan air asin ya Om? Ya, bisa. Nah itu hebatnya pupuk ciptaan dari Nekos Farm ini, bisa diaplikasikan untuk air tawar dan air asin. Dan hebatnya sel spirulina dari Tree Brothers itu bisa hidup di kedua air ya, air tawar dan air asin, air payau itu bisa ya. Itu juga berkat jasa dari teman saya yang memelihara sel ini udah berumur puluhan tahun. Jadi pupuk ini sendiri ya untuk air tawar saya rekomendasikan sebenarnya untuk air asin ya. Oh, lebih ke air asin. Karena faktor utama keamanan dari spirulina sendiri untuk bertahan hidup kembalikan ke habitat awalnya dia air asin. Jadi tapi kalau memang pengen mencoba untuk di air tawar silahkan, tidak masalah. Baik, jadi untuk proses pengkulturan spirulina ini, jika menggunakan air asin dia akan terjaga kemurnian selnya ya kawan-kawan. Jadi gak ada sel lain yang bisa hidup di salinitas tinggi kecuali sel spirulina dan sebagian kecil sel lain, tapi tidak akan masif. Kemudian kalau air tawar bisa diserang oleh sel lain ya kalau air tawar. Nah ini proses setelah pemberian starter satu botol dan pupuk satu botol yang dibagi secara rata. Oke, jadi proses penyusunan media sudah selesai. Jadi yang terpenting tadi ada yang disampaikan nggak? Oh ya, saya sarankan memang harus penting ya, kita tempatkan ini di outdoor yang langsung kena sinar matahari ya. Nah, karena sinar matahari itu sangat membantu untuk proses
fotosintesisnya dari spirulina ini. Makanya dari awal tadi saya bilang saya rekomendasikan untuk botol mineral yang bening agar sinarnya itu lebih bisa masuk untuk membantu proses fotosintesis. Ya, ini nanti kita tunggu selama 4 hari, itu kepekatan akan nambah sekali. Nah, setelah kepekatan itu nambah, jangan ragu-ragu untuk dipanen ya. Kalau nanti tidak dipanen, dia akan mati. Nah, kalau bila mati, dia udah nggak bisa untuk tumbuh lagi. Oke kawan-kawan, jadi untuk sel kepadatan sel nanti akan terlihat dengan sinar senter ya. Kita senter, jika senter tidak tembus media, itu sudah waktunya panen. Jika memang tidak dipanen, mungkin akan bertahan kurang lebih hanya 1 mingguan. Jadi kalau bisa disarankan untuk dipanen minimal setengahnya. Kemudian diisi lagi air baru ya? Ya, isi air baru. Oke. Nah, dan pun kalau memang dari starter ini untuk dijadikan starter lagi, 1 galon ini bisa sampai ke 20 galon. Nah, jadi dari satu starter yang kecil tadi kita jadikan dulu untuk 1 galon. Nah, setelah jadi 1 galon sudah pekat, silakan kalau untuk di starterkan lagi menjadi 20 galon bisa. Ya, itu kelebihannya. Kita lihat yuk bagaimana banyaknya galon yang sudah diperbanyak oleh Lekosfarm. Ikut. Kawan-kawan, ini kita udah nyampe ke lahan belakang Lekosfarm. Nih, kita saksikan ini galonnya berapa buah Om? Ini 41 biji. 41 biji ini kok tenaganya oke banget, pakai mesin apa ini ya Om? Ini saya jelaskan, ini pakai LP 100. Jadi per 10 biji itu 1 titik. 1 titik maksudnya 1 lubang pembuangan ya? 1 lubang pembuangan aerator LP 100 untuk 10 biji galon mineral. Ini powernya oke banget ya, ini kawan-kawan, pengadukannya oke banget. Jadi bagi kalian yang berencana untuk main di skala besar, sistem galon ini belum saya temukan, ini baru saya lihat hari ini dan ternyata sangat efektif ya daripada akuarium. Jadi proses pengadukan ternyata sangat maksimal. Kita bisa lihat itu selnya udah mulai memutar ya. Jadi pengadukan itu memang bagus ya kontrolnya. Untuk aerator, jika kalian punya aerator gede, nah 10 galon udah sangat cukup sebagai cadangan pakan kalian ya. Oke, selanjutnya selain di sini bisa di mana tuh? Ya, ini kita lihatkan untuk di vlog ya, kita pakai D3. Ini lagi proses nyaring ya. Nanti kita terangkan bagaimana proses menyaring untuk di media galon ya. Nah, itu kita terangkan di sesi selanjutnya ya, Om. Ya, biar makin banyak subscriber. Jadi kawan-kawan, untuk budidaya skala besar bisa menggunakan vlog. Nanti bagaimana isinya apa aja biar bisa ngaduk seperti ini, bagaimana kita akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, jadi untuk proses penyaringan pasca pemanenan dan perbanyakan akan kita jelaskan lagi di video selanjutnya bersama Lekosfarm. Saat ini kita tutup dulu sampai di sini. Dan jangan lupa di video setelah ini akan kita bahas penggunaan pertama spirulina, yaitu pada pembesaran artemia, yang akan kita gunakan media galon sebagai proses pembesaran artemia tersebut untuk melihat, menyaksikan langsung bagaimana proses dari telur artemia sampai dewasa dengan pakan hanya menggunakan sel spirulina yang kita kultur ini. Oke, sampai jumpa, salam Jubaders Aquatic.